Shalom semuanya, saudara-saudara yang kekasih, kasih Kristus yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan. Hari ini episode yang akan saya bawakan adalah dengan judul Jangan Ragukan Janji Tuhan. Ya, dimanapun saudara berada, ya, saya percaya Tuhan, si karunia Tuhan cukup bagi saudara. Ya, di dalam hidup saudara pasti saudara akan lihat, ya, hari-hari saudara akan bertambah baik. Kalau hidup melekat kepada Tuhan, perkenanan Tuhan itu juga akan nyata kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan janji-janjinya itu akan digenapi di dalam hidup kita. Dan kita percaya damai sejahtera Tuhan juga melindungi kita dan menyertai kita, ya saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita dibaharui dari hidup kita ini hari demi hari di dalam kasih karunia, kasih setia Tuhan yang tetap terus menyertai kita, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan di dalam kekudusannya. Saudaraku, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudaraku, biasanya kita mudah nih untuk janji. Gampang banget untuk janji, ya. Mau janji sama siapa aja gampang banget, tapi seringkali susah untuk melakukannya, ya, membuat kita jadi ingkar janji. Dan bahkan juga orang bisa akhirnya ngecap kita jadi pembohong. Kenapa? Karena selalu ingkar janji, ya. Seringkali meleset janji kita itu, membuat orang lain kecewa karena janjinya kita yang kita nggak tepatin, ya, hingga harapan mereka pun tidak tercapai. Kenapa? Karena janji kita yang gagal, ya. Tetapi syukur kepada Tuhan, ya, janji manusia itu memang sering kali meleset, tapi janji Tuhan gak pernah meleset dan tidak pernah mengecewakan, ya. Dia gak pernah bohong, ya, karena dia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menepati janjinya. Bahkan juga bahwa janjinya itu iya dan amin. Beda dengan kita, saudara, manusia yang sering kali berkelit, yang sering kali menutupi, ya, hingga janji kita pun enggak kita tepatin, saudara. Padahal di pepatah itu mengatakan, ya, ada pepatah dunia nih mengatakan bahwa janji adalah utang, sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan berutang, ya. Saudara-saudaraku, mulai belajar, lebih baik tidak berjanji, mengatakan iya kalau saya bisa, daripada kita berjanji tetapi kita tidak menepatinya, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu berjanji, yang dikatakan bahwa janji Tuhan itu, ya, nggak pernah Tuhan nggak pernah lalai untuk menepati janjinya. Kalau dia berjanji, dia berkata iya dan amin. Janjinya Tuhan itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Di Mazmur 12 ayat 17, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kan itu, saudara-saudara, jangan pernah, ayo mulai dari sekarang, jangan pernah berjanji untuk kepada manusia. Tapi kita boleh sungguh-sungguh melihat dan melakukan, ya, bahwa hidup kita ini mau berkenanan Tuhan. Jadi saya mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran, dan kita pun boleh tetap terus percaya kepada Tuhan bahwa Dia ada Allah yang benar-benar berjanji, tetapi Dia juga yang menepatinya. Di dalam setiap pergumulan hidup kita, jangan ragukan janji Tuhan. Dia sanggup kok menolong kita. Dia sanggup kok membuka jalan bagi kita, ya. Jangan pernah putus harapanmu apabila sedang menghadapi masalah, problem, persoalan, tapi fokus kepada Tuhan. Benar-benar percayakan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menuntun kita kepada keadaan yang lebih baik, ya. Tuhan sendiri akan nolong kita untuk boleh melihat, ya, dengan mata iman kita bahwa kasih karunia Tuhan pasti cukup di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak undur dari Tuhan, kita nggak menjadi kecewa, bahkan juga akhirnya meninggalkan Tuhan, tetapi kita mau benar-benar mau terus percaya
Nah, tetap terus percaya, tetap terus berharap, tetap terus mengandalkan Tuhan, kemampuan Tuhan, bahwa sungguh-sungguh iya dan amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, kalau pergumulanmu, doamu belum dijawab Tuhan, jangan undur. Sekali lagi katakan, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Sebaliknya, ayo, nantikan Tuhan, ya, dengan satu, bersyukur. Apapun yang terjadi bersyukur, ya, karena di situ Tuhan ada kok, ya. Tuhan punya rencana untuk kita. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Firman yang kita baca, kita perkatakan dengan iman janji-janji Tuhan. Bahkan juga pada waktu kita udah dalam kesesakan, benar-benar sesak, menyeru nama Tuhan. Ya, Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti selesaikan. Semuanya ada waktunya di hadapan Tuhan. Ada expirednya, selesai kalau kita benar-benar mau percaya pada Tuhan. Ini 3 pintu yang harus saudara ingat selalu. Ya, bersyukur, perkatakan firman, menyeru nama Tuhan. Ini 3 pintu yang harus saudara praktekkan waktu saudara benar-benar menghadapi beban yang berat, masalah, beban, persoalan dalam keluarga, ekonomi, pekerjaan, suami, anak-anak, bahkan dalam bidang apapun juga, ya. Saudara harus benar-benar hanya fokus kepada Tuhan. Dengan 3 pintu ini, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya mau bersaksi ya, ada seorang ibu ya, sudah sekian tahun dia menikah, saudara-saudara, ingin punya anak, tapi belum juga dapat anak, saudaraku, ya. Dia udah berusaha, bahkan suaminya pun dari usaha yang positif sampai usaha yang negatif untuk dapetin keturunan, saudara. Ya, dari benar-benar tadinya ngandelin Tuhan, benar-benar percaya Tuhan, sampai dia akhirnya pergi ke dukun, pergi ke dengan menggunakan hal-hal seperti itu negatif, saudara. Tapi hasilnya juga nihil. Semua dia sudah kerjakan sampai akhirnya dia kembali lagi kepada Tuhan. Dia berkata, sudah, kalau memang Tuhan mau memberi, Tuhan yang beri. Kalau Tuhan tidak memberi pun, terpujilah nama Tuhan, saudara. Dia aktif waktu itu ya, dia melayani Tuhan. Dia aktif, suami istri aktif melayani Tuhan. Ada KKR, dia ikut jadi panitia, jadi apa semua dia kerjakan ya. Dia nggak pikirin dirinya sendiri. Dia tetap terus melayani Tuhan. Bahkan sampai satu kali tiba-tiba waktu mau pergi pelayanan itu, suami istrinya merasa badannya tidak enak, jadi dia nggak ikut, dia diam di rumah. Besoknya dia pergi periksa ke dokter, ternyata dia hamil, saudara. Ya sudah berapa, 8 minggu atau 10 minggu gitu ya. Dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia nggak mengerti gitu loh ya, dia nggak ngeh bahwa tuh dia udah nggak mens 2 bulan gitu, saudara. Waktu itu happy sekali, sangat gembira. Dia pikir, wah inilah berkat Tuhan, upah yang Tuhan berikan pada dia, buah cinta kasih perkawinan dia, sekalipun itu sudah belasan tahun, saudara. Nah, dia hamil dengan gembira, dia tetap terus aktif melayani Tuhan, dia tetap terus benar-benar di dalam Tuhan, malah dia lebih semangat lagi karena ini hadiah yang Tuhan berikan, saudara. Sampai satu kali ya, itu kehamilannya, dia periksa kehamilannya umur 5 atau 6 bulan begitu ya. Tiba-tiba waktu di USG itu dokter katakan, loh kok ini anak kayaknya nggak sempurna ya, dia bilang begitu ya. Terus dia periksa gitu, kayaknya ini nggak bagus loh nih anak. Saudara, direncanakan sama dokter ini lebih baik dibuang aja karena ini anak nggak bagus ya, kehamilan babynya ini nggak bagus sekali, kata gitu, nggak sempurna. Tapi saudara, suami istri tetap terus percaya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan ya, biarlah Tuhan yang ambil. Tapi kalau memang Tuhan yang berikan pasti sempurna, saudara. Ya, dia terus ya, enggak, saya nggak akan buang, saya nggak akan aborsi, saya akan tetap terus pelihara. Saudara, dia tetap terus dia pelihara begini ya. Ambil, dia terus berdoa, suami terus berdoa, aku percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, aku percaya ya. Dia katakan, aku percaya ini berkat Tuhan, sempurna, anak yang sempurna. Saudara, waktu dia mau masuk ke 7 bulan ya, itu langsung itu sepertinya mau melahirkan seperti. Jadi ini anak prematur yang lahir 7 bulan gitu. Pas dia lahir seperti itu, lahir bagus, anak perempuan yang cantik, tapi kenapa tempurung kepalanya nggak ada, saudara ya. Di atas tempurung kepalanya nggak ada, jadi kelihatan itu semua saraf otaknya begitu, saudara ya. Saudara, waktu dilihat begitu, pas dilihat gitu, dokter bilang ini anak paling 3 hari umurnya, dia bilang. Karena kenapa? Karena nggak ada tutup itu ya. Terus dia katakan,
sekalipun 3 hari, tapi aku sudah merasakan aku udah jadi seorang ibu. Aku sudah melahirkan, aku punya anak, aku nggak mandul, tapi aku punya anak. Saudara, dia begitu bergembira sekali, saudara ya. Dan dia pelihara sepanjang setiap waktu nyusuin anak, ngelihat ke anak itu, dia terus berdoa, Tuhan Kau yang memberikan, Engkau juga yang pasti memberikan kesempurnaan. Ya, aku percaya Tuhan sanggup memberikan tutup, ya, tempurung kepala bagi anakku Tuhan. Apapun kata dokter, tapi aku percaya Engkau yang memberikan anak ini, Engkau juga memberikan kehidupan. Saudara, terus dia berbicara kepada anaknya, terus dia berdoa, terus setiap ada kesempatan dia nyusui, dia sambil peluk. Sampai hari yang ketiga dokter katakan bahwa anaknya udah nggak bisa gitu ya, nggak bisa hidup, ini nggak ada harapan. Saudara, semalam-malam itu si mama minta izin supaya dia ada di dalam pelukan anaknya ini, biar ada di dalam pelukan dia. Kalau memang harus mati, biarlah mati ya di dalam pelukan dia, bukan di dalam inkubator itu. Terus dia peluk, saudara, terus dengan pelinang air mata dia nyanyi, dia puji Tuhan, dia berdoa, dia bersyukur, karena ini anak upah yang dasar daripada Tuhan, ini hadiah dari Tuhan. Dan dia perkatakan terus firman Tuhan, dia percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi. Terus dia ucapkan Tuhan, dia ucapkan, saudara-saudara ya. Bahkan juga dia benar-benar benar-benar di dalam Tuhan. Dia katakan waktu dia ngeliat tuh anak ya dalam keadaan bernapas yang nggak bagus seperti itu, dia katakan, ya Tuhan, aku percaya anak ini bisa bernapas normal. Aku percaya, ya Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan tabib yang sanggup, yang sudah menciptakan, Engkau juga yang sanggup memberikan kesempurnaan. Aku percaya kalau memang harus Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, aku rela. Ya saudara, kejadian seperti itu sampai esoknya nih anak tetap terus ada di dalam pelukan dia ya, bahkan juga dalam keadaan hidup. Terus inilah mujizat yang Tuhan nyatain, hingga dokter-dokter, suster tuh bingung, loh kok malah napasnya bagus, ininya bagus, semuanya bagus, saudara. Sampai akhirnya ya bisa dibawa pulang, saudara ya. Saudaraku, iman, itulah iman yang diinginkan oleh Tuhan ya dari setiap kita. Jangan ngelihat mata jasmani kita ini, boleh kita melihat ini mustahil ya, nggak bakalan gitu loh ya, tapi kita katakan nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ini pasti ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, karena firman Tuhan berkata di Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan ini yang kita ucapkan itu pasti berdampak. Memang mungkin saat itu tidak berdampak, tetapi kalau kita ucapkan dengan iman, terus memperkatakannya benar-benar dan dengan bersyukur dan menyeru waktu keadaan memang benar sesak, udah rasanya aduh putus pengharapan, tapi tetap terus, ya Tuhan aku percaya, Tuhan percaya. Nah firman Tuhan ini akan terlaksana. Tuhan akan melaksanakan firman-Nya itu terjadi, digenapi di dalam kehidupan kita. Seperti bayi ini, akhirnya dia hidup beberapa tahun, saudara, ya, bersama keluarganya. Dan kita juga boleh merasakan di dalam kehidupan kita, biarlah kuasa firman Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Jangan undur, sekalipun kamu melihat keadaan masih negatif, keadaan belum terjadi, ini belum berubah, itu belum ada, ini semua memang keadaan mata jasmani kita ngelihatnya negatif. Tapi kalau iman kita terus hanya fokus sama Tuhan, mulut kita ini tidak mengatakan yang negatif ya, perkatakan janji Tuhan, firman Tuhan. Seperti saudara sedang menabur benih ya, waktu firman disampaikan seperti saudara sedang menabur, biarlah kita terus percaya, tetap terus percaya walaupun hari belum tumbuh kecambah. Terus 2 hari 3 hari terus ucapkan terus ya. Jangan satu saat dia baru mau nongol itu saudara tiba-tiba ya dadah, nggak akan terjadi dah ya. Tuhan mana kok nggak terjadi, Kak nggak nolong kita, kok nggak nolong saya ya. Itu yang saudara ucapkan, padahal ini udah tumbuh kecambah. Nah saudara tuh udah usek-usek lagi tuh ya, baru dia numbuh, saudara usek-usek ya, hancurlah
Ya, padahal itu tetap terus kecambah itu akan bertumbuh. Ya Tuhan, aku percaya sekalipun aku belum melihat. Ya Tuhan, aku percaya sebelum aku sekalipun aku belum melihat. Ucapkan terus, ya Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kau nggak lalai pada janjimu. Aku percaya suamiku diberkati Tuhan, pasti berubah keadaan ekonomi. Aku percaya anakku diberkati Tuhan, dia akan jadi anak yang pandai, anak yang cerdas. Sekalipun sekarang ini semua pelajaran sepertinya nggak nangkep, nggak dimengerti, tapi aku percaya Tuhan dia akan diberikan kepandaian seperti Daniel 10 kali lipat. Terus ucapkan. Kenapa? Karena saudara sedang melihat itu benih yang saudara sedang tabur itu, terus dia akan tumbuh menjadi kecambah, menjadi pohon dan menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Ya, saudara benar-benar harus percaya kuasa firman Tuhan itu akan terjadi. Karena Tuhan akan kerjakan janjinya di dalam hidup saudara dan saya, ya. Jangan keraskan hatimu. Jangan undur daripada Tuhan, ya. Tapi tetap terus melekat, tetap terus percaya, jalan dengan iman, lakukan dengan taat, ya, dan setia kepada Tuhan. Tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus baca firman, tetap terus benar-benar di dalam Tuhan, menaruhkan harapan dan kepercayaan itu pada janji Tuhan, ya dan amin. Maka lihat saudara, Tuhan bekerja. Bagian saudara mengucap syukur, perkatakan firman, bahkan menyeru nama Tuhan. Tuhan akan lakukan bagiannya, menjadikan benar-benar apa yang saudara harapkan menjadi kenyataan. Dan Tuhan sendiri akan menolong saudara. Tuhan akan berikan jalan bagi saudara untuk sampai kepada kemuliaannya, untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Karena itu saudara-saudaraku, jangan undur. Buka mata rohani saudara, tutup mata jasmani saudara. Terus perkatakan firman Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja datangkan kebaikan supaya nama Tuhan dimuliakan, dan demi untuk kemuliaan bagi namanya, Tuhan Yesus memberkati, ya. Tetap semangat, kuat di dalam hadapi apapun juga. Jangan patah semangat, jangan putus pengharapan, tetap terus berjalan di dalam iman dan percaya pada Tuhan. Tuhan memberkati. Jaga kesehatan, tetap terus percaya Tuhan melindungi kita di dalam kehidupan kita. Shalom.